Materi kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai penggabungan dan pemecahan dari proses Poisson. Sekaligus materi ini adalah materi terakhir dari proses Poisson dan juga materi terakhir dari mata kuliah proses stokastik ya. Jadi apa itu penggabungan dan pemecahan proses Poisson? Sekarang kita akan bahas dulu mengenai penggabungan dari proses Poisson yang bersifat independen. Sebagai ilustrasi, di sini misalkan saya punya suatu proses Poisson. Katakanlah proses Poisson ini terjadi kedatangannya itu dengan lajunya sebesar lambda 1. Kemudian saya punya proses Poisson yang kedua, di mana proses Poisson yang kedua ini independen dari proses Poisson yang pertama, dan banyaknya kedatangan pada proses Poisson kedua ini, misalkan lajunya sebesar lambda 2. Nah, setiap proses Poisson ini masing-masing kan mempunyai kedatangan. Misalkan proses Poisson pertama, saya amati ada kedatangan pada waktu sekian, sekian, dan sekian. Begitu juga pada proses Poisson kedua dengan lajunya lambda 2, masing-masing di sini kita juga mengamati kedatangan. Ya, katakanlah kedatangan pada waktu seperti ini. Kemudian di sini saya akan menggabungkan kedua proses Poisson ini, di mana saya gabungkan, katakanlah proses penggabungannya ini saya gambarkan dengan garis biru. Ya, proses penggabungan ini terjadi dengan cara kita amati mencatat setiap kedatangan ketika ada kedatangan baik dari proses Poisson yang di atas dengan lambda 1 ataupun proses kedatangan yang bisa berasal dari proses Poisson kedua dengan lajunya lambda 2. Jadi sebagai contoh, kita amati mulai dari titik 0. Kedatangan pertama pada proses penggabungan pertama yang paling cepat terjadi, ini bisa kita amati dari proses Poisson pertama. Berarti di sini kita catat ada kedatangan pertama dari proses penggabungan dari kedua proses Poisson ini. Begitu juga ini kita catat pada proses penggabungan, ini kedatangannya. Ini ada kedatangan, ini juga dari proses Poisson pertama, kemudian ada kedatangan berikutnya, dan seterusnya. Ya, sampai dengan kedatangan yang terakhir. Jadi proses penggabungan ini dengan kata lain ini adalah proses di mana kita mencatat setiap kedatangan, baik kedatangannya itu bisa berasal dari kedatangan dari proses Poisson yang pertama atau yang di atas, maupun dari proses Poisson yang berasal dari proses yang ada di bawah atau proses Poisson yang kedua. Dan kita asumsikan bahwa kedua proses ini saling independen. Nah, sekarang kalau kita ambil sembarang interval pada proses Poisson yang pertama seperti ini, dan kita ambil juga sembarang interval yang sama dari proses Poisson kedua, kemudian kita ambil interval yang berbeda baik pada proses Poisson yang pertama dan kedua. Kita tahu bahwa karena dia adalah proses Poisson, karena kedua interval ini tidak beririsan atau saling asing, maka kita katakan kedua interval ini saling independen. Nah, karena interval ini ya, yang sebelah kiri dan interval yang sebelah kanan ini saling independen, maka ini juga akan menentukan banyaknya kejadian pada proses penggabungan. Jadi ketika kita ambil selang interval yang sama di sini, maka bisa kita katakan karena kedua proses Poisson ini, maksud saya untuk dari proses Poisson yang sama, ketika kita ambil dua selang interval yang tidak beririsan, yang saling asing, maka kita katakan kedua interval ini saling independen. Begitu juga ini akan berlaku pada proses penggabungan, karena banyaknya interval, ya, karena banyaknya kejadian pada interval penggabungan yang ada di sini, banyaknya kejadian yang ada di sini ini kan ditentukan oleh banyaknya kejadian di selang pada proses Poisson pertama, ya, karena ini menentukan banyaknya kejadian yang ada di proses penggabungan, dan banyaknya kejadian pada proses Poisson kedua dengan selang interval yang sama ini juga menentukan banyaknya kejadian di proses penggabungan.
Begitu juga yang ini, interval yang sama yang di sebelah kanan, banyaknya kejadian yang diamati pada proses penggabungan ini kan ditentukan oleh banyaknya kejadian pada selang interval yang pertama, baik proses Poisson yang di bawah maupun proses Poisson yang di atas ya. Nah, karena selang interval atau interval yang berbeda, yang tidak beririsan ini saling independen, maka secara tidak langsung bisa kita buktikan bahwa interval yang saling asing dalam proses penggabungan ini juga saling independen. Jadi di sini yang bisa kita lihat apa? Bahwa ketika kita memiliki proses Poisson di mana selang intervalnya itu saling independen, maka di dalam proses penggabungan juga kita akan dapatkan properti yang sama sebagai proses Poisson di mana dua selang yang saling asing itu juga saling independen. Jadi dengan kata lain, proses penggabungan ini juga memiliki properti Poisson. Nah, sekarang pertanyaannya, jika proses penggabungan ini juga merupakan proses Poisson, nah pertanyaannya adalah berapa besarnya laju di dalam proses penggabungan ini. Nah, sekarang kalau kita pandang selang pada proses Poisson pertama, katakan selang ini panjangnya adalah sebesar T, ya, panjang interval pada proses Poisson pertama yang kita ambil ini misalkan T. Kemudian ini juga sama, kita ambil untuk proses Poisson yang kedua, kita ambil selang interval sepanjang T. Begitu juga sekarang kita pandang untuk proses penggabungannya untuk selang yang sama ya. Selang yang sama ini juga panjangnya adalah T. Kita tahu karena proses Poisson yang ada di atas atau proses Poisson pertama ini lajunya adalah lambda 1, maka kita tahu bahwa di dalam selang interval T ini kita tahu bahwa banyaknya kedatangan bisa kita tuliskan atau bisa kita modelkan sebagai proses Poisson atau kita sebut N1 dengan sebagai proses Poisson dengan parameternya adalah lambda 1 T ya, karena proses Poisson ini kan ketika kita mengambil suatu selang tertentu dengan panjang intervalnya adalah T, maka banyaknya kedatangan ini kita bisa modelkan sebagai distribusi Poisson dengan parameternya lambda 1 T. Begitu juga kalau kita pandang proses Poisson yang kedua dengan mengambil selang sepanjang T, maka banyaknya kejadian di sepanjang interval T ini juga kita bisa modelkan sebagai distribusi Poisson, saya sebut N2, dengan parameter dari Poissonnya adalah lambda 2 T. Nah, ini bisa kita buktikan bahwa banyaknya kejadian yang kita amati di dalam proses penggabungan, ini kita sebut N1 ditambah N2, ini adalah proses Poisson dengan parameternya adalah lambda 1 T ditambah lambda 2 T. Jadi proses penggabungan ini, penggabungan dari dua proses Poisson ini sama seperti melakukan penjumlahan dari dua proses Poisson, karena secara logika juga sebenarnya kan apa yang kita lihat di dalam proses penggabungan ini adalah menjumlahkan atau menggabungkan dua proses dengan cara mencatat kejadian yang terjadi ketika kejadian itu terjadi di proses yang pertama maupun ketika kejadian itu terjadi di proses kedua. Seperti halnya ketika kita lihat contoh interval ini, kita mencatat ada 4 kejadian karena ini menjumlahkan kejadian yang mungkin terjadi pada interval yang sama di proses pertama, ini ada 2. Kemudian kita juga mencatat kejadian dari proses yang kedua, ini juga ada 2. Jadi ketika kita menggabungkan secara total kita dapat sebanyak 4 kedatangan dalam interval yang sama. Makanya di sini ketika kita menggabungkan dua proses Poisson, maka proses Poisson yang baru yang setelah digabungkan itu memiliki parameter baru dengan menjumlahkan kedua parameter lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, biasanya yang menarik dari penggabungan dua proses ini adalah
ketika kita mengamati suatu kedatangan pada proses penggabungan, jadi misalkan kita mengamati kedatangan pada proses penggabungan di sini, pertanyaannya adalah apakah kedatangan yang saya catat di sini apakah berasal dari kedatangan pada proses yang di atas atau berasal dari kedatangan yang berasal dari proses yang kedua yang di bawah. Kalau seandainya lambda 1 sama dengan lambda 2, ya secara simetris ini bisa kita buktikan atau bisa kita nyatakan bahwa besarnya peluang mendapatkan kedatangan di dalam proses penggabungan ini itu sama besarnya berasal dari baik proses yang ada di atas ataupun berasal dari proses yang di bawah. Ya, jadi ketika kita tahu kedua proses ini memiliki laju yang sama, ya maka bisa kita katakan bahwa kedatangan yang kita amati di dalam proses penggabungan itu peluangnya sama besar, baik dari proses yang di atas maupun yang di bawah. Ya. Nah sekarang kalau misalkan lambda satunya ini misalkan lajunya lebih besar dari lambda 2, maka apa yang bisa kita katakan mengenai kedatangan pada penggabungan ini? Ya secara matematika nanti bisa kita buktikan ya, bahwa ketika kita mengamati suatu kedatangan di dalam proses penggabungan, ketika lambda satunya lebih besar dari lambda 2, maka bisa kita katakan bahwa peluang mengamati kedatangan di sini ya di dalam proses penggabungan pasti peluangnya lebih besar berasal dari proses yang ada di atas atau dari proses dengan lambdanya lajunya lambda 1. Jadi ketika lambda 1 lebih besar dari lambda 2, secara matematika nanti bisa kita buktikan peluang bahwa kedatangannya itu berasal dari proses yang pertama, ya proses dengan laju lambda 1 itu peluangnya sebesar lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 ya. Jadi ini adalah peluang mendapatkan kedatangan di dalam proses penggabungan itu berasal dari proses yang di atas. Kalau seandainya lambda 2-nya ini lebih besar daripada lambda 1, ya pasti kemungkinan besar apa yang kita amati di dalam kedatangan di dalam proses penggabungan itu pasti kemungkinan besar berasal dari proses yang ada di bawah atau dari proses dengan lajunya lambda 2. Atau peluangnya sebesar lambda 2 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Ya, sekarang kita coba buktikan. Misalkan yang mau kita hitung adalah berapa peluang ya, bahwa kedatangan berasal dari proses kosong yang di atas atau saya sebut N1 ya. Ini sama dengan 1 diberikan bahwa proses kedatangan atau penggabungannya ya, kedatangan yang berasal dari proses penggabungan N1 ditambah N2 sama dengan 1. Jadi peluang ini menyatakan bahwa diberikan bahwa saya mengamati ada kedatangan di proses penggabungan yang ini. Ya, pernyataan ini kan menyatakan bahwa ada satu kedatangan di dalam proses penggabungan. Jadi diberikan ada satu kedatangan di dalam proses penggabungan, berapa peluangnya bahwa kedatangan tersebut berasal dari proses yang pertama atau dari proses yang ada di atas. Kalau berdasarkan gambar yang saya ilustrasikan tadi ya. Nah, berapa besar peluangnya? Ini bisa kita tuliskan karena dia adalah peluang bersyarat. Maka di sini bisa kita tuliskan sebagai peluang N1 sama dengan 1 dan penggabungannya N1 tambah N2 sama dengan 1 ya, dibagi dengan peluang yang disyaratkan, berarti ini adalah peluang N1 ditambah N2 sama dengan 1. Nah, peluang yang ada di atas ketika peluang yang kita amati di dalam proses Poisson ketika yang ada di atas ya, proses Poisson yang pertama ini ada satu kedatangan
sedangkan penjumlahan dari kedua proses ini sama dengan 1, ya berarti dengan kata lain, ketika kedatangan yang diamati adalah berasal dari N1, berarti N2-nya sama dengan 0, karena penjumlahan keduanya kan sama dengan 1, ya. Dibagi dengan peluang N1 ditambah N2 sama dengan 1, ya. Tadi kita asumsikan N1 atau proses yang pertama kan lajunya adalah lambda 1 ya. Jadi N1 ini dia berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah lambda 1T. Katakanlah kita mengamati dalam interval T. Kemudian N2 ini juga untuk interval yang sama, dia berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda 2T. Penggabungan dari N1 dan N2 kita tahu ini berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah lambda 1T ditambah lambda 2T. Nah, sekarang kalau kita jabarkan peluang N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 0, dan kita tahu bahwa N1 dan N2 ini saling independen, berarti bisa kita tuliskan sebagai N1 sama dengan 1 dikali peluang N2 sama dengan 0 dibagi penjumlahan dari proses Poissonnya N1 tambah N2 sama dengan 1. Sekarang kita tahu bahwa N1 berdistribusi Poisson dengan lambda 1T, parameternya adalah lambda 1T, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat minus lambda 1T dikali lambda 1T pangkat 1 dibagi 1 faktorial, itu juga 1 ya, berarti bisa saya abaikan, dikali peluang N2 sama dengan 0, berarti ini adalah E minus lambda 2T dikali lambda 2T pangkat 0, itu sama dengan 1 ya, jadi tidak saya tuliskan, dibagi N1 dan N2 ini kan berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda 1T, lambda 2T, berarti kalau kita tuliskan ini adalah E pangkat minus lambda 1T ditambah lambda 2T dikali lambda 1T ditambah lambda 2T pangkat 1 ya, dibagi 1 faktorial ya, sama dengan 1, jadi bisa kita abaikan. Nah, sekarang kalau kita amati ini bisa kita coret ya, E minus lambda 1T, E minus lambda 2T sama yang ini yang di bawah. Berarti sisanya adalah lambda 1T dibagi lambda 1T ditambah lambda 2T. T-nya masing-masing bisa kita coret ya, berarti ini menjadi lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2. Jadi peluang ini menyatakan apa? Sekali lagi, peluang ini menyatakan besarnya peluang bahwa kedatangan yang kita amati dari proses penggabungan itu berasal dari proses yang pertama ya. Dengan yang cara yang sama juga kita bisa menurunkan besarnya peluang bahwa kedatangan yang diamati dari proses penggabungan itu berasal dari proses kedua. Dengan peluangnya itu adalah lambda 2 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2. Atau supaya tidak membingungkan, mungkin notasinya saya ganti aja ya, supaya tidak tertukar dengan biasanya kan kalau notasi angka di sini kan saya definisikan sebagai N1 itu kan biasanya banyaknya kedatangan sampai dengan waktu ke-1, N2 itu adalah banyaknya kedatangan sampai dengan waktu kedua ya. Supaya tidak membingungkan, di sini saya kasih notasi yang berbeda. Misalkan banyaknya kedatangan dari pintu depan, ini saya sebut ND. Jadi D itu dari depan, kemudian dari belakang ini misalkan saya sebut NB ya, supaya tidak membingungkan notasi. Berarti penjumlahan dari ND ditambah NB ya, ini saya sebut sebagai N besar. Ini adalah penggabungan dari proses dari pintu depan dan proses dari pintu belakang ya. Ya, nah sekarang berarti ini kita masih bisa menggunakan notasi yang seperti di awal ya. Jadi kalau kita mau mengamati banyaknya kejadian
pada selang 3 menit ya, ini kan selangnya 3 menit, berarti kan kita mau melihat N3. Kalau tidak ada mahasiswa dalam selang 3 menit berarti kan N3 sama dengan 0. Berarti N3 ini kan berdistribusi Poisson. Dengan parameternya kita tahu bahwa N besar, penggabungan itu kan proses Poisson dengan parameternya 2. Sedangkan T-nya dalam hal ini kan kita melihat dalam interval 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Berarti kalau kita hitung peluang N3 sama dengan 0 ini adalah E pangkat minus 6 dikali 6 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Berarti ini sama dengan E pangkat minus 6 ya. Cara memandang atau cara lain untuk menghitung peluang ini, memandang lain dari banyaknya mahasiswa sama dengan 0 pada selang 3 menit, itu sama saja bisa kita modelkan sebagai waktu antar kedatangan atau kita menggunakan variabel T ya. Jadi masih ingat kalau kita memandang proses Poisson sebagai waktu antar kedatangan atau kita notasikan dengan T, maka cara lain menghitung peluang tidak ada mahasiswa datang pada selang 3 menit artinya pada kedatangan pertama ya. Kedatangan pertama itu terjadi ketika waktunya lebih besar dari 3 menit ya. Karena kan kalau tidak ada mahasiswa pada selang 3 menit artinya kedatangan pertama itu terjadi lebih dari 3 menit ya. Kita tahu bahwa T1 ini berdistribusi eksponensial, maka peluang yang kita pandang sebagai waktu antar kedatangan ini juga pasti hasilnya sama, E pangkat minus 6 ya. Jadi kita bisa mencari solusinya dengan dua cara, sebagai proses menghitung dengan menggunakan notasi N, atau kita hitung sebagai waktu antar kedatangan atau dengan notasi T. Pertanyaan berikutnya, misalkan yang ditanyakan berapa rata-rata waktu antar kedatangan mahasiswa. Jadi misalkan yang ditanyakan berapa rata-rata waktu antar kedatangan mahasiswa. Jadi jangan ketukar ya, karena ada antar kedatangan dan ada waktu kedatangan. Karena ini antar kedatangan, berarti yang kita modelkan atau variabel yang kita modelkan pembacaknya adalah T ya, bukan S. Jadi rata-rata yang dilihat di sini yang dihitung adalah antar kedatangan mahasiswa di dalam gedung FST, terlepas dari apakah dia masuk dari pintu depan ataupun dari pintu belakang. Jadi dengan kata lain, waktu antar kedatangannya ini adalah sebagai proses Poisson di mana kita menggabungkan dari dua proses Poisson ya. Jadi kita tahu bahwa antar kedatangan ya, kita tahu bahwa Tn ini kan berdistribusi eksponensial ya, dengan lambdanya, karena lambdanya adalah penggabungan dari dua proses Poisson, berarti lambdanya itu adalah sebesar 2 ya. Ya, lambda sebesar 2, berarti ini dengan mudah bisa kita hitung, karena yang kita hitung adalah rata-rata, berarti ekspektasi dari Tn ini adalah, kita tahu bahwa ekspektasi dari Tn itu adalah 1 per lambda, berarti rata-ratanya adalah setengah ya. Jadi rata-rata kedatangan waktu antar kedatangan mahasiswa ini bisa kita hitung besarnya adalah setengah. Jadi setengah ini menyatakan rata-rata untuk per mahasiswa itu kedatangannya, untuk setiap mahasiswa kedatangannya sebesar 30 detik atau setengah menit ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang mungkin bisa ditanyakan berkaitan dengan proses penggabungan itu adalah misalkan ditanyakan berapa peluang
bahwa mahasiswa FST yang teramati di dalam gedung itu berasal dari pintu depan. Jadi misalkan peluang ada mahasiswa di dalam gedung itu berasal dari pintu depan, misalkan berasal atau masuk ya, berasal atau masuk dari pintu depan. Nah, berapa peluangnya ini tadi yang sudah kita turunkan. Kalau dia seandainya kita mengamati suatu kedatangan di dalam proses penggabungan dan dia berasal dari pintu depan, berarti kita hitung sebagai laju dari pintu depan. Ya kan, kita menggunakan lambda 1 dibagi lambda 1 plus lambda 2. Kita tahu laju di pintu depan adalah besarnya 3/2 dibagi laju pintu depan adalah 3/2 ditambah laju pintu belakang setengah. Ya. Berarti ini adalah 3/2 dibagi 2 sama dengan 3/4. Jadi di sini bisa kita hitung peluang bahwa ada mahasiswa di gedung dan dia berasal masuknya dari pintu depan, peluangnya sebesar 3/4. Tentu peluangnya lebih besar, ya jelas karena laju kedatangan mahasiswa dari pintu depan juga itu kan lajunya lebih besar dibandingkan kalau mahasiswa itu masuk dari pintu belakang. Oke, berikutnya kita sudah bahas mengenai proses penggabungan dari proses Poisson ya. Sekarang kita akan bahas di dalam proses Poisson itu juga ada yang disebut sebagai pemecahan proses Poisson atau kita sebut splitting. Jadi sebagai ilustrasi, sekarang kita masuk ke pemecahan proses Poisson. Oke, sebagai ilustrasi, misalkan kita punya suatu proses Poisson. Katakanlah ini adalah proses Poisson yang mengikuti atau lajunya sebesar lambda. Atau paling misalkan ini adalah banyaknya mobil ya yang melintasi suatu jalan ya. Misalkan mobil yang melintasi suatu jalan ini mengikuti proses Poisson. Jadi ada mobil yang melintasi suatu jalan. Kemudian pada suatu titik, katakanlah ini ada cabang ya. Jalan ini bercabang 2. Katakanlah banyaknya mobil yang masuk ke cabang pertama ini dengan peluang sebesar P, berarti sisanya masuk ke cabang kedua dengan peluang sebesar 1 minus P ya. Atau cara lain memandang dari pemecahan proses Poisson, ya ini adalah kita punya suatu proses Poisson lambda. Kemudian katakanlah kita mau memecah ke dalam suatu lintasan yang di atas sama yang di bawah ya. Jadi katakanlah awalnya kita memiliki satu proses Poisson, kita mengamati kedatangan pada waktu sekian ya. Kemudian ketika kita mengamati suatu kedatangan pada dalam proses Poisson ini, katakanlah kita akan mengirim kedatangan ini ya, suatu kejadian ini pada lintasan yang di atas dengan peluang sebesar, atau juga bisa kita kirimkan ke lintasan yang di bawah dengan peluang 1 minus P. Begitu juga kalau kita mengamati kejadian kedua dalam proses Poisson ini, misalkan kita mau mengirimkan kejadian ini pada lintasan di atas ya, sama dengan peluang sebesar P, dan juga kita bisa mengirimkan ke lintasan yang di bawah juga dengan peluang 1 minus P. Jadi dua ilustrasi ini menggambarkan fenomena di mana kita mulai dari suatu proses Poisson, kemudian kita pecah menjadi 2 ya. Secara umum kita bisa pecah menjadi beberapa bagian ya, cuman yang paling sederhana kita pecah atau kita split menjadi 2 proses ya.
Dan ini bisa kita buktikan dengan mudah ya, bahwa proses pemecahan dari proses Poisson ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, lintasan yang pertama ini akan berdistribusi Poisson juga ya, dengan parameternya itu adalah lajunya sebesar P kali lambda ya. Jadi karena peluang masuk ke lintasan yang pertama itu adalah peluangnya P, maka laju dari proses Poisson yang pertama itu memiliki laju sebesar peluangnya dikali lajunya lambda. Sedangkan untuk proses yang kedua ini juga kita sebut sebagai proses Poisson dengan lajunya itu adalah 1 minus P dikali lambda ya. Jadi di sini kalau kita punya suatu proses Poisson di mana n-nya ini berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda, kemudian proses ini kita split ya menjadi beberapa bagian atau kita split menjadi dua bagian. Misalkan saya sebut NA ya, misalkan ini adalah lintasan yang A, ini adalah yang B, berarti NA juga dia akan berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah P dikali lambda. Sedangkan bagian yang kedua, pemecahan yang kedua NB, ini juga berdistribusi Poisson dengan parameternya ini adalah 1 minus P dikali lambda. Sekarang saya akan memberikan contoh ya, contoh studi kasus di mana kasus ini berkaitan dengan pemecahan dari proses Poisson. Di sini saya sudah tuliskan contohnya, misalkan kedatangan pelanggan di suatu toko itu mengikuti proses Poisson dengan rata-ratanya itu adalah 5 pelanggan per 10 menit. Misalkan setiap kedatangan pelanggan itu bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ya, dalam hari ini kita bagi menjadi 3 jenis, di mana jenis pertama itu adalah pelanggan yang datang tapi tidak membeli. Kemudian tipe pelanggan yang kedua adalah dia membeli tapi lebih kecil dari 100.000, yang membeli barangnya di bawah 100.000. Kemudian jenis yang ketiga, pelanggan yang ketiga adalah pelanggan yang membeli barang di atas 100.000. Toko di sini mencatat bahwa dari sekian banyak pelanggan yang datang itu ada sebanyak 25% yang merupakan tipe ke-1. Artinya 25% pelanggan ini tidak membeli apa-apa. Kemudian 60% diantaranya ini adalah tipe kedua, yaitu yang membeli di bawah 100.000. Dan yang terakhir ada sebanyak sisanya 15% ini adalah tipe ketiga yang membeli di atas 100.000. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana distribusi peluang dari kedatangan pelanggan setiap jamnya untuk masing-masing jenis. Nah, ilustrasi ini adalah contoh di mana kita mulai dari satu proses Poisson, kemudian kita split atau kita pecah. Dalam hal ini kita pecah menjadi 3 proses Poisson ya. Jadi sebelumnya sudah kita buktikan, sudah kita tunjukkan bahwa kalau kita mulai dari suatu proses Poisson, kemudian kedatangan tersebut kita split menjadi beberapa bagian, maka proses yang kita pecah-pecah tersebut akan mengikuti distribusi Poisson juga. Jadi dalam hal ini kita mulai dari proses Poisson dengan lambdanya adalah 5 pelanggan per 10 menit. Cuma di sini kan yang ditanyakan adalah kedatangan pelanggan per jam. Jadi kita ubah dulu sekarang lajunya ke dalam satuan jam. Kalau ada 5 kedatangan per 10 menit, artinya dalam 1 jam itu ada sebanyak 5 dikali 6 ya. Artinya ada 30 pelanggan per 1 jam. Jadi karena rata-ratanya dari proses Poisson itu kan sama dengan lambda ya, berarti rata-ratanya sama dengan laju. Kalau kita pandang lajunya per jam, berarti kita punya lambdanya adalah 30 pelanggan per jam ya. Kemudian kita split ini menjadi 3 proses Poisson berdasarkan tipe pelanggan.
pelanggan yang pertama yang tidak membeli apa-apa, ini peluangnya sebesar 0,25. Sedangkan yang pelanggan kedua, ini adalah pelanggan yang membeli di bawah 100.000, peluangnya adalah 0,6. Sedangkan pelanggan ketiga, ini yang membeli di atas 100.000, ini dengan peluang sebesar 0,15 ya. Jadi kalau seandainya saya sebut A ya, ini adalah jenis pertama, ini jenis kedua, ini adalah jenis ketiga, maka berdasarkan prinsip dari pemecahan proses Poisson, maka banyaknya kedatangan untuk pelanggan jenis pertama atau NA ini juga berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah peluang pada proses yang di A sini dikalikan dengan lambda, berarti 30 dikali 0,25. 30 dikali 0,25 sebesar 7,5 ya. Kemudian untuk kedatangan dengan jenis kedua, atau di sini kita notasikan NB, untuk per jamnya ini rata-rata lajunya adalah peluang pada jenis pelanggan tipe kedua 0,6 dikali lajunya 0,6 kali 3 adalah 18 ya, ini 18. Sedangkan distribusi peluang untuk kedatangan pelanggan per jam dari tipe ketiga atau NC di sini adalah Poisson dengan parameternya adalah peluang dari pelanggan tipe ketiga dikalikan lambdanya 0,15 dikali 3, ini adalah sebesar 4,5 ya. Ya, jadi kalau kita tambahkan tentu lajunya ini totalnya pasti sebesar 30 ya. Jadi bagaimana distribusi peluang kedatangan pelanggan per jamnya untuk masing-masing tipe ya ini ya, masing-masing peluang distribusi peluangnya mengikuti Poisson, tentunya dengan laju yang berbeda-beda tergantung dari besarnya peluang untuk besarnya peluang kedatangan dari tipe ke-1, tipe kedua dan tipe ketiga.